Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Najmi Jauhari. Di sini saya dari kelompok 1 yang akan menerangkan terkait analisis hukum riba di mata kuliah Analisis Fikih dan Keuangan yang diampu oleh dosen pengampu Bapak Fakih Ali Syariati. Masuk ke pembahasan pertama teman-teman. Di sini saya akan membahas terkait ragam riba atau macam-macam dari riba itu sendiri. Sebenarnya secara umum riba itu dibagi menjadi dua, yaitu riba fadl dan riba nasiah. Tapi di kalangan madhab syafi'i, riba itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama riba fadl, yang kedua riba aliyat, yang ketiga riba nasiah. Yang pertama teman-teman, riba fadl. Riba fadl itu berarti tambahan dari salah satu barang yang sama. Contohnya seperti ini. Contohnya seperti kita menukarkan 1000 dengan 1200. Maka 200 rupiah lebih dari 1000 itu dinamakan riba, teman-teman. Yang kedua, riba aliyat. Kalau yang pertama tadi riba fadl, barangnya sama. Kalau riba aliyat, barangnya tidak sama dan penyerahannya di akhir atau penyerahannya tidak pada saat akad penukaran. Penyerahannya bisa kapanpun dan itu tidak ditemukan waktunya. Contohnya seperti sekarang $1 15.000, sedangkan nanti saat diserahkan ternyata $1 sama dengan 20.000, maka salah satunya akan dirugikan. Begitu teman-teman. Sekarang yang ketiga atau yang terakhir dari ragam riba itu ada riba nasiah. Riba nasiah itu tambahan karena ada penundaan pembayaran dari salah satunya. Contohnya seperti ketika kita hutang uang 1000 semuanya, karena kita menunda pembayaran dari 1000 itu, jadi orang yang meminjamkan uang itu inginnya kita menambah 200 rupiah, maka yang 200 rupiah adalah riba. Selanjutnya tentang makosid pelarangan riba. Riba itu sudah jelas disebutkan dalam Al-Quran, wahalallahul bai'ah wa harrama riba. Dengan itu di dalil Al-Quran sudah jelas tentang keharamannya. Riba menimbulkan dampak-dampak yang sangat buruk terhadap perekonomian. Contohnya kepada inflasi, kepada investasi, ataupun kepada produksi. Seperti ini teman-teman, dampak dari riba itu. Saat seseorang meminjam uang di bank, maka bank itu bodo amat dengan orang itu. Orang itu mau digunakan usaha, mau dibuat untuk yang tidak ada hasilnya ataupun bagaimanapun, dia rugi atau untung, yang penting bank pasti akan meminta bunga, akan meminta imbalan dari pinjaman itu. Itu kerugiannya, dampaknya. Dan juga ketika suku bunga naik, maka orang-orang yang asalnya ingin berinvestasi di perusahaan itu gagal karena mereka memilih untuk menyimpan uangnya di bank. Ketika sudah gagal berinvestasi di perusahaan, maka perusahaan akhirnya meminjam uang itu di bank saat bunga naik. Saat bunga naik, maka bunga peminjaman plus bunganya itu akan dijadikan sebagai biaya produksi oleh bank. Jika itu mengakibatkan harga akan semakin mahal. Ketika harga semakin mahal, maka kecenderungan masyarakat untuk membeli barang itu akan semakin mundur atau semakin sedikit, semakin kecil. Sehingga ketika masyarakat sudah tidak lagi membeli barang karena kemahalan, maka itu akan mengakibatkan adanya inflasi. Itu beberapa contoh dari dampak riba terhadap perekonomian. Sekarang dampak riba terhadap kesejahteraan. Ketika seseorang dirugikan salah satunya, maka itu dinamakan zalim. Maka ketika sudah dirugikan, ekonomi Islam sudah tidak setuju dengan itu, dan itu akan menyebabkan keretakan di dalam masyarakat. Apalagi ketika seseorang berhutang, hutangnya lunas, ternyata masih ada bunganya lagi berbunga, dan terus seperti itu, dipaksa untuk bayar oleh rentenir. Itu akan mengakibatkan kesejahteraan menurun di masyarakat. Mungkin hanya itu dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.